Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat berjumpa kembali dengan mata kuliah pendidikan anti korupsi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Materi pendidikan anti korupsi pada pertemuan kali ini akan dibahas oleh kelompok 5 dengan anggota 1. Putri Aprilia Cahya, 2. Muhammad Robitul Umam, 3. Danang Setiawan, 4. Ayudhista Vyasa Putri, 5. Muhammad Imam Ma'ruf, 6. Tusnul Maidah, 7. Bagus Setiawan, 8. Happy Tama Handayani. Baik teman-teman, langsung saja kita menuju pembahasan materi delik korupsi sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jusko tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi. Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Ke-30 bentuk tersebut kemudian dapat disederhanakan ke dalam 7 kelompok besar, yaitu 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Penggelapan dalam jabatan, 4. Pemerasan, 5. Perbuatan curang, 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, kemudian yang ke-7 gratifikasi. Kerugian keuangan negara. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan atau UU BPK. Kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Penjelasan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Kemudian pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor JO Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 Tahun 2016 mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan berkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar. Selanjutnya tentang suap menyuap. Suap menyuap merupakan upaya untuk mendapatkan sesuatu dengan merekayasa dan membayar sejumlah uang, sehingga dalam hal ini ada penyimpangan yang terjadi, baik dalam prosedur dan tatanan struktur sosial kemasyarakatan yang mengakibatkan adanya pihak yang dirugikan. Beberapa peraturan undang-undang yang mengatur tentang suap menyuap antara lain: pertama, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Yang kedua, pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lambat 20 tahun atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Penggelapan dalam jabatan. Pada dasarnya, perbuatan penggelapan adalah perbuatan pidana sehingga termasuk dalam ranah hukum pidana. Pelaku penggelapan dalam jabatan dengan diancam pidana penjara maksimal 5 tahun sesuai pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang berbunyi, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Tipikor penggelapan. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus untuk sementara waktu dan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberikan tugas menjalankan suatu jabatan untuk cara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku dan daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Pegawai negeri merusakkan bukti. Pasal 10 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, CO Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akte, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatannya. Yang selanjutnya adalah perbuatan pemerasan. Salah satu daripada bentuk tindak pidana korupsi yang sering terjadi di kehidupan kita, di kehidupan sehari-hari pada suatu masyarakat, yakni adalah pemerasan. Yang dimaksud dengan pemerasan terkait dengan tindak pidana korupsi adalah pemerasan dalam jabatan. Biasanya ini seringkali pada pemilihan kepala desa ataupun sekretaris desa. Tindak pidana pemerasan dalam jabatan ini diatur dalam pasal 423 dan 425 KUHP.
kedua pasal ini ditarik menjadi delik korupsi. Pada pasal 423 KUHP terdapat unsur antara lain yakni memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri sesuai dengan pasal 12 huruf E dan F Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tipikor pemerasan sesuai dengan rumusan pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Si pelaku tersebut atau si pelaku pemerasan dapat dijerat dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan kasus di atas yang termasuk pada pasal 12 huruf E. Contoh kasus yang sering terjadi di sekitar kita yakni contohnya peran korban pemerasan dalam suatu jabatan dapat terjadi dalam hal si A merupakan seorang pegawai negeri memaksa si B yang merupakan seorang bendahara di kantor tersebut untuk menandatangani kwitansi palsu. Ya, si A memaksa si B sehingga si B menandatangani kwitansi palsu tersebut. Dan dalam kwitansi tersebut kan jelas sudah ada perbedaan ya mengenai harga-harganya lah, itu uangnya menyelip kemana. Terus ada lagi saat pemilihan kepala desa kan biasanya juga kalau mau diterima harus bayar sekian lah, kalau orangnya tidak mau yaitu bisa terjerat pemerasan ya. Nanti kan korupsi juga, ya itu yang sering kali terjadi di keseharian kita. Materi berikutnya tentang tipikor perbuatan curang. Nah, dalam tipikor perbuatan curang itu terdapat pada pasal 7 ayat 1 UU Pemberantasan Tipikor memuat ancaman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak ialah 350 juta. Selanjutnya, pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang ada waktu penyerahan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Rumusan pasal ini mengambil alih rumusan pasal 387 ayat 1 KUHP. Kedua, setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Rumusan pasal ini mengambil alih rumusan pasal 387 ayat 2 KUHP. Selanjutnya, setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang. Rumusan pasal ini mengambil alih rumusan pasal 388 ayat 1 KUHP. Kemudian, setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf C, rumusan pasal ini mengambil alih rumusan pasal 388 ayat 2 KUHP. Selanjutnya pasal 7 ayat 2 yang berbunyi bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan
atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan TNI dan atau kepolisian negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A atau huruf C dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Yang dimaksud dengan perbuatan curang di sini adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan umum dan atau peraturan serta kesepakatan yang berlaku, seperti mengurangi kualitas dan atau kuantitas bangunan, mengurangi kualitas dan atau kuantitas barang. Adapun unsur sengaja atau dengan sengaja yang dimaksud di sini adalah bahwa pelaku mengetahui perbuatannya, membiarkan perbuatan curang itu merupakan perbuatan yang melawan hukum. Selanjutnya, benturan kepentingan dalam pengadaan. Tindak pidana korupsi terkait benturan kepentingan dalam pengadaan, hal ini diatur dalam pasal 12 huruf F Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus anak atau mengawasinya. Kemudian tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 12 adalah tindak pidana korupsi yang secara terbatas hanya dapat diterapkan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Serupa dengan pasal 11, pegawai negeri atau penyelenggara negara pada prinsipnya dilarang menerima hadiah atau janji, yang dalam pasal 12 ini secara khusus diatur sebagai perbuatan menerima hadiah atau janji karena berbagai alasan, termasuk dengan cara memaksa seperti seorang pegawai negeri yang telah memperlambat pengurusan suatu izin-izin, seorang pejabat yang menerima pemberian dari seseorang karena telah meloloskan seseorang yang tidak memenuhi syarat rekrutmen pegawai, pemberian hadiah atau janji yang diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Meski sang hakim tidak terpengaruh dalam memeriksa perkara tersebut, ia tetap tidak boleh menerima pemberian atau janji yang ia tahu bertujuan mempengaruhinya. Atau seorang advokat tidak boleh menerima pemberian atau janji bila ia mengetahui bahwa pemberian atau janji itu diberikan agar ia melakukan pembelaan yang bertentangan dengan hukum atau demi kepentingan orang yang dibelanya semata. Atau pegawai negeri memperlambat urusan administratif seperti KTP. Maksudnya agar orang yang sedang mengurus memberikan sejumlah uang. Adapun contoh kasus dalam benturan kepentingan dalam pengadaan, yaitu panitia lelang barang ingin memutuskan pemenang lelang. Ternyata ada anggota keluarga atasannya yang ikut tender. Akhirnya panitia memutuskan keluarga atasan yang dimenangkan karena ada tekanan atau titipan dari sang atasan.